Crazy in Love, chapter 29. Kebersamaan semu. Ini sudah memasuki hari ketiga Zahra tidak keluar rumah, menghabiskan waktu di kamar saja. Hingga kini hatinya masih membatu, tidak mau menghadap sang ayah, meminta maaf, serta berjanji tak akan mengulangi. Bukannya tak bosan bersemedi di kamar saja, apalagi ponsel telah disita, tetapi ego membelenggu dirinya. Sama-sama berwatak keras, menjajal keegoisan. Papa Fir'aun, anak sendiri dikurung di rumah, umpat Zahra, serasa seakan mau pecah itu kepala. Merangkak turun ia dari tempat tidur, berjalan lesu ke arah jendela kamar, menatap kosong keluar. Sekosong hati, pikiran Zahra melanglang entah kemana. Dan tiba-tiba sebuah rencana hinggap di batang otak. Tanpa berpikir panjang, apalagi akibat dari rencana itu, Zahra menerobos keluar kamar. Turun ia dengan tergesa-gesa. "Bi Ina," panggilnya, mendatangi Bi Ina yang tengah menyetrika pakaian. "Loh, Mbak cantik," sahut Bi Ina menoleh. Selama masa hukuman, Bi Ina sendiri diberi tugas mengawasi Zahra. Pak Fadil juga berpesan agar tak membolehkan Zahra keluar rumah. Zahra cukup patuh selama ini, tapi tidak untuk sore ini. Jiwa remaja dan labilnya mulai memberontak. Dengan meratap penuh sedih, merengek, Zahra merayu Bi Ina. "Pinjam uang," seru Bi Ina, menganga kaget. "Iya, Zahra mau keluar," ungkap Zahra, menyentak Bi Ina. Ia pun langsung menolak. "Bi, please, aku janji gak bakal bawa-bawa Bibi," kata Zahra meratap memohon. "Tapi Mbak, gimana sama Bapak?" sahut Bi Ina, berusaha menolak. "Ayolah Bi, Zahra gak bakal bawa-bawa Bibi," timpal Zahra, memasang muka paling sedih. Kalah oleh bujuk rayu, juga tak tega akan ratapan wajah Zahra. Pada akhirnya, Bi Ina memberikan sejumlah uang seperti yang diminta. Sekali lagi ia mengingatkan agar tak menyertakan dirinya jika sesuatu terjadi. "Mbak mau kemana? Gimana kalau Bapak ngamuk?" tanyanya tak lega. "Bibi cukup bilang gak ngerti," jawab Zahra, enggan membeberkan rencana dadakannya tersebut. Setelahnya tergesa-gesa, juga berpacu dengan waktu sebelum sang tiger pulang, Zahra berlari keluar rumah. Berdiri ia di trotoar jalan setelah berhasil keluar dari kompleks perumahan dengan berjalan kaki. Tak apa baginya berjalan cukup jauh. "Duh, mana ini ojek? Kok gak ada yang lewat?" gerutu Zahra cemas. Gelisah, semua rasa menjadi satu. Bola matanya gesit mengamati tiap kendaraan yang melintas. Dan kala melihat angkot dari kejauhan, satu tangannya langsung berlambai. Segera ia naik kala angkot itu berhenti. "Pak, daerah Simpang 4, ucapnya sambil mencari tempat duduk. Angkot pun kembali melaju dengan kecepatan normal. Sekali berhenti menaikkan, juga menurunkan penumpang. Zahra bergeser pada kursi di dekat pintu. Nampak tak tenang ia. Tempat yang dituju kian dekat. Bertambah gelisah Zahra. Memilih turun beberapa belas meter dari toko, Zahra menyuruh angkot itu menepi tepat di halte bus. Pertama kali menginjakkan kaki, Zahra dilanda kebimbangan. Jadilah duduk ia di kursi tunggu. Sesekali kepalanya menoleh ke toko. Debar dada serasa kian tak karuan, mendesak kerinduan terobati. Bisikan terus merongrong ambisi hatinya. "Masalah itu cewek, apa kata nanti?" ujarnya, menyerukan keberanian pada dirinya sendiri. Wah, hasrat rindu berkobar, membakar ambisi. Bangkitlah Zahra. Ia arahkan kakinya melangkah menuju toko swalayan, di mana disangkanya Kabir masih bekerja di sana. Tekad itu tak luntur sedikit pun hingga mengantar dirinya ke pelataran toko. Dan saat langkah kaki telah melewati pintu kaca yang dibiarkan terbuka separuh, petugas kasir yang tak sengaja menangkap kedatangannya spontan menyenggol lengan Santi. Berpalinglah Santi, dan apa yang terjadi? Sambutan kasar langsung diterima Zahra. "Benar-benar gak ada malu ya kamu," ucapnya sambil tersenyum meledek. "Aku tidak ada urusan denganmu,"
balas Zahra. Mendapati sahutan cukup lugas dari Zahra, Santi yang sudah tak kuasa menahan diri langsung bangkit dari kursi. Keluarlah ia dari balik meja kasir dengan langkah cepat dan berdiri tepat di hadapan Zahra. Berucap ia, "Oh iya? Asal kamu tahu, toko ini milik pamanku dan aku memiliki hak mengusir dirimu dari toko ini." Hardik Santi menunjuk Zahra. Tidak hanya sekedar berucap, sekalian menumpahkan kemarahan. Ia dorong Zahra dengan satu tangannya walau tak bertenaga. "Aku mau ketemu Kabir," bentak Zahra tidak terima. "Hello, mau ketemu sama Kabir? Dia sudah dipecat dari sini. Sono samperin ke rumahnya," sahut Santi jelas berbohong. Kenyataannya Kabirlah yang mengundurkan diri. Itu juga karena ia sudah muak bertemu juga berlagak baik pada anak itu. Dipecat, Zahra nampak syok. Tak percaya, sekali lagi kebodohannya telah menyulitkan Kabir. "Iya, sekarang keluar dari sini," sentak Santi mengusir. Sekali lagi ia dorong Zahra. Tidak terima, Zahra membalas perlakuan kasar Santi. Ia sambar lengan anak itu dan memitingnya. Santi menjadi kesakitan. "Kamu pikir aku ini polos? Gak berani melawan? Oh, salah orang kali. Juga gak usah berlagak cuma karena toko tak seberapa besar ini," balasnya. Lalu melepas cengkraman sekaligus mendorong Santi. "Au!" jerit Santi kala ia terpental jatuh. Zahra tersenyum puas. Setelahnya itu anak berbalik badan melangkah santai keluar. Namun belum juga melewati pintu, Santi yang telah bangkit berlari ke arahnya. Ditariknya Zahra dari belakang. Zahra tentu tak mau dikalahkan. Ia balik menyerang Santi. Jadilah pergumulan tak bisa dihindari. Petugas kasir datang melerai. "Keluar kamu!" teriak Santi menahan rasa sakit ketika tangan Zahra berhasil menjambak rambutnya. Wawan di belakang tersentak dari pekerjaannya kala mendengar keributan. Juga jeritan Santi. Berlari ia ke depan. "Ya Tuhan, kenapa lagi ini?" ujarnya. Berlari ke arah mereka yang sedang dilerai oleh petugas kasir. Hentikan!" bentak Wawan, menarik Santi dari amukan Zahra. Cukup menguras tenaga, akhirnya keduanya bisa dipisahkan. Wawan memerintah petugas kasir membawa Santi ke belakang. Anak itu menangis. Untuk Zahra, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat, sehingga jalan satu-satunya tak lain menghubungi Kabir. Syukurlah hingga saat ini Kabir tidak memiliki kesibukan lagi, hanya mengurung diri di kamar kala panggilan masuk diterima. "Berkelahi?" Kabir tersentak. "Iya, buruan ke sini," pinta Wawan. Syukurlah jarak toko dari rumah tidaklah jauh. Kabir kayuh sepedanya secepat mungkin. Sungguh tegang ia. Zahra kini telah berada di luar toko, lebih tepatnya berada di halte bus kembali, ditemani oleh Wawan. Duduk ia di sana, merapikan kembali dirinya yang lumayan awut-awutan. "Kabir!" teriak Wawan, melambaikan tangan. Juga lekas ia bangun. Kabir mempercepat kayuhan sepeda. Zahra tersentak, menoleh ia pada Kabir yang telah menepi. "Aku masuk dulu ya," pamit Wawan mendatangi, menepuk pundak Kabir. Kabir mengangguk. Selebihnya berjalan ia dengan terus menatap Zahra. Bukannya marah, hanya saja sungguh ia tidak memahami jalan pikiran Zahra. "Kabir," tegur Zahra, langsung meneteskan air mata. Oh, hati Kabir terenyuh. Ia percepat langkah kaki mendatangi Zahra. "Jangan menangis," ucapnya, masih tidak berani bersikap intim, dalam artian menunjukkan perasaannya lewat tindakan. "Kenapa kamu kesini?" tanyanya setelah mereka sama-sama duduk. "Aku pikir kamu masih kerja di sini. Maaf telah membuatmu kehilangan pekerjaan," ucap Zahra, tidak menjawab pertanyaan. "Sudahlah, aku yang memutuskan berhenti," ungkap Kabir, menyentak Zahra dari ratapan kesedihan. "Cewek itu bilang kamu dipecat," ujarnya, menuntut kebenaran. Menyeringai, menyahut Kabir. "Santi kamu percaya,
Aku berhenti karena malas dekat-dekat sama dia. Oh, mekarlah hati Zahra mendengarnya. Ya, walau itu bukan pernyataan cinta, tapi jelas sepertinya rasa itu berbalas, tidak bertepuk sebelah tangan. Lihatlah wajahmu, sudah aku bilang tak perlu mempermalukan dirimu, tegur Kabir memperhatikan wajah Zahra yang tadi kena pukulan. Aku jenuh di kamar terus, ungkapnya, tertunduk menyembunyikan wajah, mendadak tak percaya diri. Maksudmu? Tuntut Kabir. Bertuturlah Zahra akan lanjutan kemarahan Raihan tempo hari, termasuk pertengkaran Zahra dengan sang ayah. Betapa tak percayanya Kabir, mulutnya gagap seketika itu, dan telinga tak sungguh-sungguh mampu menangkap lanjutan cerita tersebut. Sebaiknya kamu pulang, ucapnya setelah berhasil mengontrol diri. Tidak, aku malas di rumah, malas sama papa, tolak Zahra. Zahra, justru jika kamu bersikap kayak gini akan menyulitkan dirimu. Aku pesankan taksi, timpal Kabir tak menyerah. Zahra yang enggan pulang seketika itu bangkit. Nampaknya ia marah. Orang yang telah dibela-bela justru sebaliknya tidak mengingat dirinya, menurut Zahra. Dan betapa marahnya ia, marah pada diri sendiri. Tidak usah, tolak Zahra, melangkah tanpa tujuan. Bangunlah Kabir, berniat menyusul Zahra, tidak ingin Zahra bertambah salah dalam bertindak. Zahra, tegurnya, berusaha menghentikan langkah anak itu. Namun Zahra tak menghiraukan, tetap saja ia berjalan kian menjauh. Setengah berlari, Kabir menyusul. Disambarnya tangan Zahra saat telah berhasil menyusul, memaksa anak itu berhenti. Zahra, tegur Kabir lagi. Tapi mulut Zahra tak bergeming. Dihentakkan tangannya supaya terlepas dari genggaman Kabir. Dan masih dalam kebisuan amarah, Zahra berniat melangkah kembali. Tapi sial tak bisa dihindar. Ia tersandung oleh kakinya sendiri. Zahra, Kabir terperanjat kaget. Ia tuntun Zahra bangun. Betismu terluka, ucapnya. Tunggu di sini, jangan kemana-mana, imbuhnya. Sehabis berucap demikian, Kabir berlari menuju arah toko. Zahra tak berusaha mencegah. Tanpa memikirkan Santi di dalam, Kabir melangkah masuk dengan buru-buru. Sejenak, Santi dibuat terkejut. Merekah itu hati, kendati tak berbalas. Kabir, tegur Santi. Kabir hanya menoleh sejenak. Selebihnya, ia berjalan cepat menuju stan obat-obatan. Diambilnya plester, lalu bersegera mendatangi kasir. Sama sekali tak menganggap Santi ada. Kabir, tegur Santi lagi. Sorry, aku buru-buru, balas Kabir setelah menerima uang kembalian. Santi terabaikan dan itu menambah kemarahan serta dendam di dada. Teringat akan sepedanya yang terdampar di pinggir jalan. Kabir mencapai sepeda itu, namun tidak menaiki, melainkan menuntun sepeda itu hingga mencapai Zahra. Zahra masihlah mematung, sungguh tak beranjak. Ia pandangi Kabir yang berjalan ke arahnya. Sini, ucap Kabir, kemudian berlutut. Perhatian tulus Kabir mampu meluluhkan hati Zahra. Lenyap sudah kemarahan, masih dalam posisi berlutut. Kepala Kabir terangkat, dipandanginya Zahra lekat, sebelum mulutnya mampu berucap. Aku antar kamu pulang. Alis Zahra mendadak kawin. Sepertinya ia tak mengerti, lebih tepatnya bingung, mungkin juga malas pulang. Mengantarku pulang? Seru Zahra. Iya, naik sepeda. Mau? Jawab Kabir. Tapi rumahku cukup jauh, sambung Zahra. Bukannya menolak, hanya tak tega. Tidak masalah, aku terbiasa bersepeda jauh. Ayo, balas Kabir bangkit. Kecanggungan sepertinya berangsur lenyap. Juga tak menginginkan penolakan, Kabir raih pergelangan tangan Zahra. Ia seret itu anak mengikuti dirinya, berjalan mencapai sepeda. Masih tak percaya, atau mungkin menolak percaya, Zahra berjalan patuh. Terus sorot matanya tertuju pada punggung Kabir. Ada keinginan di hati menjatuhkan diri ke pelukan. Namun rasionalnya masih menempel. Jangan bonceng cewek, tegur Kabir kala Zahra hendak naik ke boncengan. Zahra tersipu, tak menduga Kabir mampu membaca gerak tubuhnya.
Kini Zahra telah duduk manis di boncengan. Selanjutnya Kabir kayu itu pedal sepeda, menikmati keindahan malam untuk pertama kali dalam hidupnya. "Kabir, aku berat," ungkap Zahra tiba-tiba, memecahkan keheningan malam nan indah. Lumayan. Aku terbiasa bersepeda dengan cepat. Peganganmu harus kuat," balas Kabir malah berkata lain. "Begini," sahut Zahra, mencengkram sadel belakang sepeda. "Zahra, maksudku, kamu bisa berpegangan padaku," ungkap Kabir, menyentak telinga Zahra. Sebuah kemajuan, dan itu berkat cinta. Wah, rasanya rembulan runtuh kini, bintang-bintang menghujani. Kendati sebenarnya malu, namun hasrat menuntun tangan Zahra berpindah, berlabuh di kedua sisi pinggang Kabir. Kabir tersenyum lebar, diliriknya tangan itu walau tak mau memeluk. "Kabir, apa kamu pernah bonceng seseorang sebelumnya?" tanya Zahra tiba-tiba. Entahlah, mendadak bayangan Kabir membonceng orang lain mengusik kebahagiaan hati. "Kenapa tanya begitu?" sahut Kabir malah melempar tanya. "Aku bertanya, kenapa nggak dijawab?" balas Zahra. Sekali lagi senyum mekar sempurna di wajah Kabir. Ia dongakkan kepala, menatap gelap langit tak berbintang. "Kemana bintang-bintang ini? Harusnya temani aku sekarang," gerutu Kabir di hati. "Kabir, jawab," tegur Zahra, menyentak Kabir dari lamunan sesaat. "Oh, itu belum pernah," kata Kabir membuat pengakuan. "Sungguh?" seru Zahra, tak kuasa menahan kegembiraan hati. "Iya, sungguh," balas Kabir.